Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya dan kelompok saya akan melakukan praktikum fisika mengenai pemantulan dan pembiasan cahaya dengan simulasi PET, di mana anggota kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah Kamila Ajin Zahabia, kemudian ada Jennifer Anggi Dewi Simanjuntak, kemudian ada Azza Hanifah Zahra, dan Jingga. Nah, sebagai pengantar, cahaya adalah gelombang elektromagnetik karena dia bisa merambat tanpa memerlukan medium perantara. Dia juga merupakan gelombang transversal karena arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, yang pertama untuk pemantulan cahaya. Peristiwa pemantulan cahaya ini pertama kali diselidiki oleh Wilbur-Snellius. Percobaan tadi didapatkan hukum pemantulan Snellius yang berbunyi 1. Sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantulnya. Yang ketiga, sinar datang tegak lurus cermin akan dibantulkan kembali searah dengan sumber. Selanjutnya adalah hukum pembiasan, di mana hukum pembiasan ini pertama kali dinyatakan oleh Wilbur-Snellius juga. Snellius melakukan eksperimen ini dengan melewatkan cahaya pada balok kaca. Seberkas cahaya yang mengenai permukaan balok kaca ini akan dibantulkan kembali ketika mengenai bidang batas udara kaca, mendekati garis normal, sehingga besar sudut datang atau I selalu lebih besar daripada sudut biasnya. Nah, yang selanjutnya adalah sudut pembias prisma dan sudut deviasinya, di mana ketika sebuah prisma dikenai sebuah cahaya, maka akan terbentuk sudut dispersi. Sudut dispersi ini merupakan selisih deviasi antar sinar. Sudut deviasi sendiri diperoleh ketika indeks bias dikurang 1 dikali dengan sudut pembiasnya, atau beta. Untuk pemantulan cahaya, medium satu yang akan kita gunakan seluruhnya adalah udara. Pada percobaan yang pertama, medium keduanya kita akan menggunakan air dengan indeks bias 1,33. Saya akan menggunakan busur untuk mengukur sudut datang serta sudut pantulnya. Di sini sudut datang yang kita perlukan adalah 15 derajat. Dapat dilihat sudut pantulnya juga 15 derajat. Lalu untuk percobaan kedua, medium kedua yang kita akan gunakan adalah kaca dengan indeks bias 1,5. Sudut datangnya adalah 30 derajat. Pada percobaan kedua, bisa kita lihat sudut pantul yang kita dapatkan adalah 30 derajat. Lalu percobaan ketiga, kita akan menggunakan medium kedua, yakni minyak goreng. Di sini tidak didapatkan minyak goreng, maka saya akan memilih custom. Indeks bias yang kita perlukan adalah 1,47. Ini sudah terlihat, indeks biasnya sudah 1,47, lalu sudut datangnya adalah 45. Baik, kita lihat di sini dengan sudut datang 45, sudut pantul yang kita dapatkan juga 45 derajat. Berikutnya, pada percobaan keempat, kita akan menggunakan medium kedua, yakni air lagi. Kali ini kita akan menggunakan sudut datang 60 derajat. Di sini dapat kita lihat, dengan sudut datang yang seharusnya 60 derajat, namun karena cukup sulit, jadi saya usahakan yang terbaik, saya mendapat 60,1 derajat. Sudut pantul yang kita dapatkan juga 60,1 derajat. Pada percobaan kelima, medium kedua yang akan kita gunakan adalah kaca dengan indeks bias 1,5 dan sudut datang 75 derajat. Di sini dapat kita lihat, dengan sudut datang 75 derajat, maka sudut pantul yang kita dapatkan adalah 75 derajat. Sekarang saya akan melakukan percobaan pembiasan cahaya. Jadi percobaan pertama, saya menggunakan medium air dengan indeksnya seperti ini, dan medium keduanya yaitu gelas dan seperti ini. Lalu saya nyalakan lasernya, ini pantulannya dan ini pembiasannya. Lalu saya gunakan penggaris bundar ini untuk menghitung derajatnya. Lalu sudut cahayanya bakal saya taruh di 15. Maka pembiasan cahayanya ada di sudut 17,7. Lalu, percobaan kedua, saya menggunakan medium pertamanya itu adalah udara, dan medium keduanya adalah air. Dengan sudut cahayanya di 30 derajat. Maka ini pembiasannya, ini pembiasannya ada di sudut 21,3. Untuk percobaan ketiga, medium pertamanya itu karena nggak ada minyak goreng di sini, jadi saya ambil rekayasa saja dan indeksnya itu 1,47. Lalu untuk medium keduanya menggunakan air di sudut 45.
maka pembiasannya ada di sudut 51,3. Lalu percobaan keempat, medium pertamanya saya menggunakan air dengan indeks 1,33 dan medium keduanya saya menggunakan kaca 1,54. Oke, 1,54 di sudut 60 derajat. Ini di sudut 60 derajat, pembiasan cahayanya ada di sudut 48,6. Lalu percobaan terakhir atau percobaan kelima, indeks medium pertamanya saya menggunakan udara dan medium keduanya saya menggunakan kaca. Saya menggunakan kaca di sudut 75 derajat. Maka pembiasan cahayanya ada di sudut 38,9 derajat. Jadi di sini saya akan melakukan praktikum mengenai pembiasan pada prisma. Jadi lingkungannya itu kita pakai udara. Nah, di sini ada materialnya, kita pakai yang gelas. Nah, di sini ada normal dan busur. Pertama kita nyalakan dulu sinarnya. Percobaan pertama itu yaitu 45 derajat. Lalu kita taruh segitiganya disesuaikan sama busurnya. Nah, udah begini bisa dilihat ya, sudut datang satunya kan 45 derajat. Nah, sudut biasnya itu ada di 0 derajat. Jadi sudut bias pertamanya itu 0 derajat. Nah, ini sudut datang keduanya itu 60 derajat. Lalu di sudut bias kedua 15 derajat. Sudut pembiasnya ada di 30 derajat. Lalu percobaan kedua yaitu 90 derajat. Lalu kita mencari sudut bias pertamanya 40 derajat. Sudut datang keduanya itu ada di titik 75 derajat. Sudut bias duanya ada di titik 50 derajat. Sudut pembiasnya kita lihat ada 60 derajat. Di sini percobaan ketiga yaitu 135 derajat. Nah, sudut bias satunya itu ada di titik 60 derajat. Nah, sudut datang duanya ada di titik 40 derajat. Sudut bias 2 ada di titik 65 derajat. Sudut bias prismanya 15 derajat. Dan keempat yaitu 180 derajat. Sudut datang 2 itu ada 25 derajat. Sudut bias satunya itu ada 10 derajat. Lalu sudut bias 2 itu 30 derajat. Sudut bias pembiasan prisma itu 30 derajat. Percobaan terakhir yaitu 225 derajat. Jadi kita sudah ketemu sudut datang satunya itu 225 derajat. Sudut datang duanya itu ada di titik 60 derajat. Sudut bias 2 itu 35 derajat. Sudut bias pertama di titik 40 derajat. Sudut pembias prisma ada di titik 50 derajat. Kesimpulan dari praktik pemantulan dan pembiasan cahaya dengan simulasi tab ini menghasilkan pada pemantulan cahaya sudut pantul nilainya sama besar dengan sudut datangnya. Nah, pada pembiasan cahaya diperoleh jika makin besar indeks bias atau kerapatan suatu medium, maka sudut biasnya semakin kecil. Jadi nilai indeks bias dengan sudut bias adalah berbanding terbalik. Kemudian pembiasan cahaya pada prisma kesimpulannya adalah besarnya sudut dipengaruhi oleh faktor lingkungan, bentuk, dan kerapatan medium yang digunakan. Kedua, semakin tinggi tingkat kerapatan medium, semakin besar sudut hasil pembiasannya. Sekian video praktikum dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.